dan Fasilitas Umum PT ISPI menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Kami silakan. SMP Negeri 6, Puskesmas, dan beberapa masjid dan musola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak dan Ibu yang saya hormati. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul pada acara serah terima fasilitas sosial dan fasilitas umum ISPI Group di proyek SIFES VMC 1 dan 2 Desa Ciantra, Sukasejati, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang terhormat yang hadir, Bapak Bupati yang saya hormati, Bapak Daniel Landan, Pak Ketua Dewan, Pak Haji Holik, saya biasa nyebutnya Bapak Ganteng, Presdir ISPI Group Pak Priyadi Ekarto, Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Bekasi dan yang mewakili, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi dan mewakili, Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kecamatan Bekasi yang mewakili, Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bekasi yang mewakili, Kepala Bagian Kesra Setda Kabupaten Bekasi dan yang mewakili, Bapak Camat Cikarang Selatan yang paling populer di sini, Pak Muhammad Said, Bapak Ketua MUI Kecamatan Cikarang Selatan dan yang mewakili, Bapak Kepala Desa Ciantra dan Sukasejati, dan kepada Bapak, Ibu, dan tokoh masyarakat yang saya hormati, serta Bapak Ibu semua hadirin yang meluangkan waktu pada acara hari ini. Hari ini dalam rangka serah terima Fasos-Fasum di proyek SIFES VMC 1 dan 2, kami sangat berterima kasih kepada Bapak Bupati dan Pak Ketua Dewan dan Pak Camat, Kepala Desa tentunya, Desa Ciantra dan Sukasejati, karena ya berkat beliau kita ISPI Group juga selalu diingatkan untuk segera menyerahkan tanah-tanah ini, dan insya Allah tanah ini sangat bermanfaat untuk keperluan warga di VMC 1 dan VMC 2. Rencananya insya Allah ada 13 bidang, Pak Bupati, yang nanti akan kami serahkan, dan tentunya kami sebagai pengembang sangat senang fase-fase ini juga bisa bermanfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan kami berdoa untuk Pak Bupati dan Pak Dewan, mudah-mudahan insya Allah dalam tugas yang amanah ini bisa membantu dalam pelaksanaan serah terima langsung ke warga yang sudah menempati membangun masjid-masjid dan musola. Sekali lagi terima kasih. Saya mengucapkan mohon maaf bila ada salah kata. Semoga rencana yang akan kita laksanakan berjalan semua dengan lancar. Amin amin amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, merupakan acara selanjutnya sambutan Camat Kecamatan Cikarang Selatan Bapak Haji Muhammad Said SEMSI, kami silakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Astaghfirullahaladzim la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Pada kesempatan berbahagia ini izinkan saya atas nama pribadi dan atas nama pemerintah Kecamatan Cikarang Selatan menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Bapak PJ Bupati, Bapak Dr. Haji Dhani Ramdan Ante. Mungkin namanya di belakang kurang doktor, tapi tidak mengurangi nilai akademisi beliau. Yang sama kita hormati, ya beliau lebih kurang 2 tahun di Bekasi, sungguh luar biasa memberikan karya-karya nyata monumental untuk masyarakat Kabupaten Bekasi, dan kita berikan aplaus untuk beliau. Yang sama kita hormati, kita banggakan Ketua DPRD Kabupaten Bekasi yang sekaligus warga kami Cikarang Selatan, Bapak Haji Kholik Qudratullah. Ini beliau adalah tokoh masyarakat di Cikarang Selatan yang juga sangat banyak memberikan kontribusi yang nyata untuk kemajuan Bekasi, khususnya wilayah Cikarang Selatan. Tepuk tangan untuk beliau. Tidak boleh saya kampanye di sini, Pak. Yang kita hormati bersama, tentu hadir juga di sini para kepala dinas. Waktu saya mau mengundang, saya tanya ke Pak Bupati, apakah yang mengundang Pak Bupati atau cukup camat? Dia bilang cukup camat aja, tetapi undang semua kepala dinas yang terkait. Nah ini karena yang mau dibangun ini adalah sekolah SMP, maka undang kepala dinas. Terima kasih sudah ada Bapak Imam Fatur Rahman, kemudian juga kepala dinas Perkintan. Kita tidak bisa ngapa-ngapain Pak Freddy kalau Pak kepala dinas Perkintan tidak meregistrasi nanti. Beliau hadir secara langsung, Pak Haji hadir. Juga rencana akan dibangun Puskesmas Sukasejati yang lahannya sangat kecil dan tidak layak dan sudah di-SK-kan sebagai salah satu puskesmas, maka harus disiapkan tempat yang layak. Dan hadir Sekretaris Dinas Kesehatan. Terima kasih atas kehadirannya, karena juga sudah berdiri bangunan-bangunan masjid dan musola yang lebih kurang 16 titik yang sudah dimanfaatkan oleh masyarakat, maka Kabakesra pun harus dihadirkan dan ketemui. Terima kasih hadir pun secara fisik Kabakesra Pak Beni, kemudian Ketua MUI Cikarang Selatan alhamdulillah hadir, kemudian PACNU juga hadir. Tentu yang kita hormati, kita banggakan, dan sekaligus kita berterima kasih Pak Freddy bersama para dewan direksi SP Group. Pak Freddy ini adalah owner dari PT SP Group yang ternyata orangnya baik sekali. Selalu kita mau diundang makan durian, tapi saya bilang nanti lah, tuntaskan dulu urusan ini baru kita bicara. Orang sebelum saya baru datang di sini, saya dengar informasi katanya SP ini ngeyel, mungkin galak-galak, tapi saya bilang masa ya. Saya coba komunikasi, bangun silaturahmi, kemudian komunikasi dengan para direktur. Pak Freddy bahkan pernah datang di sini secara langsung meninjau lapangan bersama Pak Ketua Dewan. Beliau sampaikan seumur saya punya ini lahan, barusan kali ini saya turun ke lapangan dan masuk ke hutan-hutan pasang-pasang yang akan diserahkan. Terima kasih untuk beliau, terima kasih untuk manajemen SP. Yang sama kita hormati juga hadir di sini tokoh masyarakat Pak Haji Trianto bersama istri,
Beliau adalah tokoh masyarakat yang banyak memberikan kontribusi terhadap masyarakat Bekasi dan termasuk pemerintah Kabupaten Bekasi. Beliau Pak Desa suka sejati, Pak Engkos, Pak Predi. Saya bilang tadi, waktu rekomendasi untuk sekolah dan puskesmas dikirim ketua DPR ke Pak Lurah Sukasejati dan saya langsung ditelepon sama Pak Lurahnya, Pak Camat, saya rasa-rasanya berjalan ini tidak rapat lagi, kaki saya di tanah. Saya bilang, kenapa? Begitu senangnya dia, begitu bahagianya mendapatkan rekomendasi itu. Ini Lurah Engkos yang menyampaikan ke saya. Lurah Ciantra juga di Tanah Suci menelpon, baru pulang umroh. Dia bilang begitu senangnya mendengar kalau rekomendasi titik-titik masjid di wilayah Ciantra sudah juga mau diserahkan. Luar biasa, ini berkah. Hari ini adalah hari keberkahan buat kita semua. Yang saya hormati, saya banggakan para tokoh-tokoh agama, alim ulama, tokoh masyarakat, dan seluruh handai tolan yang hadir, yang mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan satu persatu nama dan institusinya. Yang pasti hari ini adalah hari yang sangat bersejarah, hari yang sangat monumental, dan hari yang penuh keberkahan. Tadi ditandai dengan turunnya hujan, ini menandakan sebuah keberkahan Pak Predi. Pak Predi bilang, dan kita juga tadi kongko-kongko di sini. Ini kita ke saya dan saya siap untuk menjalankan dan saya lakukan semaksimal yang saya mampu. Kemudian juga yang saya ingin sampaikan bahwa di lahan ISPI ini juga masih terdapat banyak lahan-lahan atau ada kali-kali yang rawan longsor, yang tentu ini tidak semata-mata menjadi tanggung jawab ISPI, tetapi mungkin di situ akan ada peran pemerintah dan tanggung jawab pemerintah yang mungkin sudah digambarkan juga oleh Pak Ketua Dewan pada saat kita ketemu secara informal, bahwa tenang aja Pak Tarto, Pak Predi, bahwa nanti beliau Ketua DPR akan memperhatikan akan hal itu. Kemudian yang saya ingin sampaikan juga pada kesempatan berbagai ini bahwa ISPI juga bukan baru kali ini menyerahkan secara parsial pasos-pasum yang ada di Villa Mutiara 1 dan 2. Tetapi sesungguhnya sudah banyak titik-titik yang diserahkan secara parsial Pak Bupati, termasuk tempat ini yang sudah dibangun masjid. Juga di sebelah dari masjid ini ada gedung arsip dan perpustakaan yang mungkin Pak Bupati juga baru lihat kali ini. Pak Ketua dan saya sudah 2 kali lihat. Jadi sudah banyak kontribusi ISPI kepada masyarakat, dan tentu pada kesempatan kali ini saya mewakili masyarakat Cikarang Selatan menyampaikan terima kasih dan apresiasi untuk itu, dan jangan kapok-kapok kalau ke depan kami datang lagi Pak Predi. Saya bilang sama Pak Tarto waktu itu, saya bilang, ya mohon maaf Pak Tarto kalau tidak segera diserahkan ini desakan masyarakat, karena saya pada posisi terjepit. Datang Pak Lurah ke saya, Lurah Sukasejati, Lurah Ciantra, datang tokoh masyarakat, datang tokoh agama, kemudian menanyakan kapan ini pasos-pasosnya diserahkan. Saya ketemu Pak Bupati, ketemu dan Pak Sekda, ditanya lagi gimana urusan ISPI. Jadi ya saya bilang sama Pak Tarto, ya mohon maaf saya akan sering-sering datang sini silaturahmi kalau tidak diserahkan. Jadi saya biasa tiba-tiba segerombolan tim dari kecamatan datang ngopi di kantor marketing galeri. Dan kami berbagi tugas dengan Ketua Dewan Pak Bupati. Saya bilang oke lah kalau begitu. Jadi saya tidak pernah telepon Pak Predi karena Pak Ketua yang selalu telepon. Alhamdulillah saya harus katakan pada kesempatan kali ini semua ini bisa terjadi karena peran dan kontribusi Pak Ketua Dewan yang sangat luar biasa, yang setiap saat juga menelpon Pak Predi. Tadi saya sedikit berkecil hati, saya telepon beberapa kali Pak Ketua, kok nggak diangkat-angkat. Giliran Pak Predi telepon, ya langsung diangkat sama Pak Ketua. Saya bilang, ini ada apa ini?
Juga ada pengemban yang lain, Bu Retno hadir di sini. Terima kasih Bu Retno. Saya dibilang Pak Freddy tadi, sampaikan ke pengemban yang lain, kalau mau belajar tentang bagaimana menata perumahan dan banyak penghijauan, belajarlah ke SP Group. Saya kira ini yang saya sampaikan, ini rasa kegembiraan saya bersama masyarakat mewakili atas hari yang bersejarah ini kepada Bapak Bupati, Ketua DPR, Pak Freddy dan tim SP Group, para kepala dinas dan semua tokoh agama, tokoh masyarakat yang hadir pada kesempatan kali ini. Mohon maaf kalau pelayanan saya di Cikarang Selatan masih kurang maksimal. Saya diingatkan, diberitahu supaya saya bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk kemajuan Cikarang Selatan. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati, merupakan acara selanjutnya. Marilah kita simak dan dengar bersama sambutan Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Bapak Haji BN Holik Kodratullah SEMSI. Kami silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat, inayah serta ridhonya alhamdulillah pada siang hari menjelang sore ini bersama-sama kita bisa berkumpul sehingga bisa bersilaturahim, juga insya Allah semakin memperpanjang umur. Amin. Salawat dan salam tentunya senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Yang saya hormati Bapak PJ Bupati Bekasi, alhamdulillah Pak Haji Dhani Ramdan telah hadir di tengah-tengah kita. Juga tentunya teristimewa yang punya tempat ini ya, dari SP Group, owner langsung hadir Pak Insinyur Freddy beserta segenap jajaran grup SP. Juga terlihat di sini bapak-bapak segenap perangkat daerah ya, ada beberapa dari Fernando ya, gantengan dia dengan saya, tapi ya saudara suku gitu kan. Jadi ibunya beliau adik kandungnya ibu saya, jadi sehebat-hebatnya lurah tetap harus menghargai saya, bukan karena jabatan, saya lebih tua, takut jadi durhaka nanti gitu kan. Juga ada Pak Lurah Kos, ini dulu teman seangkatan ya, dulu waktu masih muda ya, sering jalan kemana-mana, sempat ngelancong bareng. Saya jadi, beliau kagak jadi tuh, serius ya. Kita dulu sama-sama ngelancong ke Kukun itu, dia sama adiknya istri saya, tapi dia nggak ada jodoh. Tapi nggak ada Bu Lurah di sini ya. Semuanya hadirin yang saya hormati, sengaja tidak usah terlalu serius banget karena ini adalah acara yang berbahagia. Kenapa tadi menyikapi Pak Camat bilang ngebel nggak diangkat, giliran Pak Freddy diangkat. Nah ini kebetulan saya tadi unjukin ke Pak Bupati, saya di WA 1522 yang belum terbalas. Inilah resiko caleg menjelang hari H ya, biar dimaklum. Kebetulan pada saat ini bos beda nih, kali bos ada perhatian gitu, makanya harus saya angkat Pak Camat, kira-kira gitu. Jadi artinya bahwa hari ini adalah momentum dimana tadi juga saya kebetulan ngebut pas di depan ada Pak Bupati. Alhamdulillah, saya bilang saya nggak terlalu malu, datangnya nggak terlalu belakangan ya. Maklum caleg hari ini sedang tegang-tegangnya mengatur strategi, kayak gitu. Dalam tanda kutip strategi apapun itu, kayak gitu. Makanya di rumah udah kayak pasar juga, saya harus ngatur-ngatur dan segala macam. Kalau bukan acara ini, mohon maaf ya, saya mungkin memikirkan tentang nasib saya, karena 14 Februari itu sangat menentukan bagaimana kiprah saya ke depan. Oleh karenanya mohon maaf atas keterlambatan, tidak ada unsur kesengajaan, tetapi sesungguhnya bahwa hari ini adalah acara serah terima baik Pasos maupun Pasum. Sudah lengkap dengan gamblang disampaikan oleh Bapak Camat Cikarang Selatan, bahwasanya tadi dikatakan ke atas urusan saya tidak bermaksud bahwa Pak Freddy jangan pernah ragu ya, kalau mengacu kepada set plan bahwa Pasumnya sudah jelas luasnya di mana dan berapa di dalam suatu blok, saya katakan Bapak tidak usah menambah lagi kalau ya Pasum itu dijadikan sarana ibadah. Nah, pada saat sudah memahami demikian,
kita deal, kita sepakat, saya diberikan barang-barang makan durian. Gitu. Jadi Pak Camat nyusul nanti belakangan mungkin. Jadi ini kami pada saat itu, kemudian ada sedikit kekhawatiran lagi. Apa? Karena untuk puskesmas dan SMP sempat jadi dan kemudian salah dalam penamaan itu, ya, maaf, di situ terteranya SD. Bolak-balik lagi Pak Tarto, ya, untuk meluruskan dan merevisi. Nah, oleh karena itu saya bilang sebelum acara ini terselenggara, saya minta PDF semuanya. Setahu saya ini 16 Pak Freddy, mohon izin. Ya, saya mengajukan 2 Sukasjati, 14 ya adalah Desa Ciantra. Kalau tadi dikatakan ada 13, 1 menyusul, 2 lagi ada apa? Mohon izin. Ya, berarti saya masih berhubungan terus dengan Pak Freddy. Karena 2 versi belum kelar. Ya, inilah mencoba menjadi dewan yang baik, Pak, mendengarkan aspirasi apa keinginan masyarakat, kira-kira begitu. Ya, bahwa kebetulan hari ini juga menjelang pemilu, mohon maaf, ini bukan kemauan saya. Setahu saya itu sekitar 2 minggu yang lalu, karena waktunya Pak PJ Bupati Padang sempat diundur ya, Pak Camat, ya sekitar minggu kemarin, terus ada acara lagi, diundur lagi. Jadi ini yang mempertanyakan sebagian blok yang tidak ada izin keluar rekomendasi. Jadi sampaikan kepada masyarakat bagi masjid atau musola yang belum terrekomendasi tadi tersisa 3, saya berharap agar bersabar. Saya punya tanggung jawab moral dan insya Allah Pak Freddy dan ISPI memahami semuanya. Karena kaitan dengan pasus-pasum, walaupun ya diberikan saat ini untuk sarana ibadah, karena pemerintah daerah pada akhirnya nanti juga diserahkan untuk kepentingan masyarakat. Jadi saya mohon kepada kepala dinas terkait, saya sudah pasang badan dengan Pak Camat, jangan sampai nanti hal-hal yang terkait dengan hari ini diserahkan untuk sarana ibadah, tetap tanggung jawab dari ISPI seperti yang semula, tidak ada suatu perubahan. Itu saya menjamin dan mengatakannya kepada owner Pak Freddy, apalagi saat ini disaksikan oleh semua pihak. Nah, itu yang pertama. Lalu yang selanjutnya adalah bahwa terkait dengan bagaimana perkembangan ya sarana ibadah, Pak Freddy kami laporkan berkat ISPI setidaknya ya kami semua para umat ya terutama umat muslim alhamdulillah ya telah berjalan kondusif seirama, walaupun dalam kaitan-kaitannya mohon maaf ada seperti Muhammadiyah ataupun NU yang notabene cuma bedanya adalah ada kunut dan tidaknya itu bagian Pak Kiai, tapi secara umum ya di ISPI ini dalam ruang lingkup Pilar Mutiara baik 1 maupun 2 berjalan kondusif. Jadi saya sangat berterima kasih kepada segenap para tokoh muka agama. Di sini ada FKDKM, ada Pukis, termasuk setiap malam Rabu ya ini selalu dilakukan adalah pengajian-pengajian dan rutinan. Setiap tahun kita selalu ya bermasalah dengan adanya apa penerimaan siswa baru ya. Nah, ini baik SMP maupun SMA. Di sini hadir ada kepala dinas pendidikan nih. Jadi setidaknya kita supaya tahu Pak ya, supaya nanti secepatnya bisa dianggarkan, dan insya Allah saya selaku ketua DPR yang akan menyetujui, dan satu sama lain kita saling mengingatkan semata-mata apa yang kita lakukan apabila dengan segala kesungguhan penuh dengan keikhlasan niscaya ini jadi nilai ibadah, dan saya yakin ini semua kita semua mudah-mudahan berkah. Amin. Itu saja. Mohon maaf lupa tadi ada Bu Hajah Retno, ini merupakan apa mentor saya sekarang Pak, beliau bagian daripada apa tempat saya diskusi, termasuk juru tombak di dalam kekurangan saya dalam pemilu ini Pak. Jadi itu terima kasih Bu Hajah Retno ya terima kasih semuanya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf saya pun kalaupun nggak terlalu lama senang karena harus buru balik lagi, banyak tamu di rumah, sekali lagi dalam rangka mempersiapkan strategi. Jadi ujung-ujungnya adalah kepada yang ada di sini, kalau orang sudah bilang mah ngerti beren kayak gitu. Saya ini wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, merupakan acara selanjutnya. Marilah kita simak dan dengar bersama sambutan penjabat Bupati Bekasi, Bapak Dr. Haji Gani Ramdan MT. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sampurasun.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'inu ala umuril ladzi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasallam. Amma ba'du. Yang saya hormati sahabat saya Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Pak Mahfudi yang lagi hektik-hektiknya tinggal menghitung hari dan jam untuk memastikan karir politiknya nanti terus maju bersama kita doakan. Owner PT ISPI Pak Freddy dan juga manajemen Pak Teja Rahmat Karsono dan seluruh direksi yang mungkin belum saya sebut satu persatu. Lalu para kepala dinas saya nggak sebut lagi, tadi sudah diabsen oleh Pak Camat dengan perannya masing-masing, juga para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, masuk oleh Doktrin dan semua pihak yang sudah hadir, Pak Kapolsek dan Ramil dan seluruh warga di Pila Mutiara 1 dan 2. Teman-teman, tentu kita panjatkan bersyukur kepada Allah siang cerah ini bisa kita menghadiri acara serah terima pasos-pasum dari PT ISPI kepada pemerintah Kabupaten Bekasi. Salawat kita salam semoga terlimpah curah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, juga pada keluarga, para sahabat dan pendukung yang akhir zaman. Mungkin ada yang merayakan tahun baru Imlek juga. Sebutkan Pak Freddy, selamat tahun baru Imlek, fungsi pacol. Mudah-mudahan keberkahan melimpah pada kita semua. Hadirin sekalian, tadi sudah disampaikan runutan ceritanya oleh Pak Camat dengan detail. Jadi di Kabupaten Bekasi ini saya juga sama masuk 2 tahun yang lalu itu banyak sekali tagihan dan tuntutan. Jadi ada persoalan-persoalan yang puluhan tahun, belasan tahun, atau sekian tahun dan beres-beres. Alhamdulillah satu persatu sudah bisa kita selesaikan. Masalah kepemilikan PDAM yang sudah sekian puluh tahun berebut antara pemerintah kabupaten dan kota, ini sekarang sudah kita bereskan secara bertahap. Kemudian masalah jembatan yang diokupasi menjadi rumah buruh sudah tuntas, sudah 12 tahun selesai. Masalah pasar Tegaldanas sekian tahun beres gitu ya. Dan bahkan sampai izin gereja juga bisa atas kesepahaman semua. Dan implikasinya salah satunya juga oke Pak, gereja, tapi masjid-masjid ini izinnya gimana nih yang di Pasus-Pasun belum punya izin. Kalau muslim menyatakan itu oke, itu juga kita urus. Hanya bedanya memang ada yang saya turun tangan langsung, ada yang saya delegasikan ke kepala dinas atau camat. Nah, dan alhamdulillah sekian diantaranya yang saya delegasikan ke camat Cikarang Selatan ini tuntas urusan ISPI ini. Dan tentu sebenarnya tadi hanya Pasus-Pasum sebenarnya memberikan nilai tambah juga bagi kawasan, baik kawasan perumahan maupun kawasan industri. Karena Pasus-Pasum itu kan digunakan juga untuk namanya fasilitas umum, fasilitas sosial, pasti akan memberikan nilai tambah. Katakanlah tadi dibangun sekolah, dibangun puskesmas, dibangun masjid, lapangan olahraga, maka nilai kawasan itu pasti akan naik gitu. Karena fasilitasnya lengkap, perumahan di situ nilainya akan naik gitu. Sama juga untuk Pasum, misalnya jalannya bagus, drainasenya rapi, pengelolaan sampah dan seterusnya juga diatur. Itu saya kira akan kembali juga kepada pengembang nilai tambahnya. Di samping tentu kami dan pemerintah Kabupaten Bekasi diringankan tugasnya, karena kalau kami harus semua cover kebutuhan-kebutuhan pasus-pasum masyarakat itu dari APBD, nggak akan pernah cukup. Besar sekali kebutuhan masyarakat Kabupaten Bekasi ini, karena 3,2 juta jiwa semuanya berebut untuk lahan pendidikan, berebut untuk lahan kesehatan, berebut untuk mencari makan dan sebagainya. Jadi harus kita atur sedemikian rupa dan berbagi tugas, bergotong royong. Dan sebenarnya kalau pasus-pasum sudah diserahkan pemerintah kabupaten, maka menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten berikutnya untuk memeliharanya. Jadi bagi dari sisi kami sebenarnya dengan menerima pasus-pasum itu nambah beban. Tapi karena itu kewajiban undang-undang ya harus kami laksanakan. Pasus-pasum yang akan diserahkan untuk sekolah SMP
dan puskesmas. Dari catatan yang saya terima surat PTSP ini luasnya 6.800 ya 6.843 meter persegi. Nah ternyata hitung-hitungan Pak Kadisdik kalau untuk SMP yang ideal itu dengan sekian jumlah kelas, kemudian fasilitas lainnya, perpustakaan, auditorium, ruang guru, lapangan olahraga, parkir dan seterusnya, itu untuk satu sekolah aja butuhnya 6.416. Jadi kalau ada lahan 6.800 itu mungkin baru cukup untuk satu SMP. Nah puskesmasnya tinggal sisa 400, nggak mungkin kita membangun puskesmas di lahan 400 meter persegi. Paling minim 2.000-an ya, 2.000 ya. Nah ini mungkin masih kita diskusikan, nanti mungkin Pak Perkintan menghitung lagi proporsi pasos-pasumnya apakah sudah cover semua, kalau belum kita cari, karena mungkin tidak bisa dipaksakan dalam satu lahan itu, kecuali ditambah ya di area yang sama, maka kita akan bangunkan sekolahnya dan puskesmasnya. Siap? Iya. Ya. Ada lagi tepuk tangan. Ya. Iya, ya itu tugasnya Dewan. Jadi saya dengan Pak Ketua Dewan ini selalu itu ya, TikTok gitu ya. Bermain mana saya masuk, beliau yang memang tokoh asli di sini. Kalau saya kan ya istilahnya newcomer, belum kenal seluk-beluk. Nah, tapi cara bagaimana berkomunikasi saya banyak dibantu oleh Pak Ketua Dewan, sehingga kita selalu kompak, bisa saling bersinergi, dan anggaran. Nah, karena nanti kami sudah punya lahan, anggarannya kan harus ada persetujuan Dewan ya. Pak Dewan siapkan nanti. Kalau yang ini tahun apa lanjutannya? SMP 2025 ya, termasuk puskesmasnya juga ya. Nah, jadi karena 2024 sudah lewat, jadi soalnya kalau penyerahannya lebih awal kemarin di pertengahan ABT nggak mungkin Pak Dewan, karena kan harus DED dulu, paling DED-nya di DED, karena itu butuh waktu, biar nanti awal tahun 2025 sudah bisa kita bangunkan. Mohon doanya saja dari semua agar pasus-pasum yang sudah kita terima dan akan kita manfaatkan, akan kita bangun untuk sekolah dan puskesmasnya bisa berjalan lancar, kita diberikan anggaran yang memadai tahun depan, dan juga tentu titik untuk para pimpinan umat yang sudah membangun dan memakmurkan masjid-masjid musholanya untuk semakin giat nanti, karena sekarang statusnya sudah jelas, jadi sudah tidak ada keraguan lagi. Silahkan dimakmurkan dengan sebaik-baiknya. Saya kira namanya sekolah, puskesmas, ilmu yang manfaat dan anak yang soleh. Nah kalau itu artinya insya Allah sekolah juga artinya bisa nanti melalui komite sekolah dan sebagainya, ataupun melalui kepala desa untuk bisa mempercepat pembangunannya, karena biasanya kami bertahap ya membangunnya, tidak sekaligus jadi semua gitu. Mungkin bangunan utamanya nanti baru disusul lapangan olahraganya, pagernya dan sebagainya. Ini bisa juga mempercepat bahkan pengembang, karena tadi begitu nanti di kawasannya terbangun sekolah, terbangun puskesmas, pasti nilai perumahannya akan naik, sehingga tidak ada salahnya nanti apakah dari CSR-nya ataupun dari kontribusi lain pengembang ikut membantu pengembangan ini. Itu barangkali dari saya. Biasanya Pak Ketua ngasih pantun, jadi saya siapkan juga. Blank karena mau besok ya. Dari Cikini ke Gondang Dia, lewat Desa Ciantra ke Sukasejati. Hari ini kita berbahagia menerima pasos-pasum dari PT ISPI. Satu lagi pesannya, dua nelayan menangkap ikan, perahu berlabuh di tengah topan. Mantap. Pasos-pasum telah diserahkan, mari kita daya gunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, acara disaksikan langsung oleh Bapak Freddy. Jangan nanggung ya kan. Ya, nanti aja Bang. Izin.
1, 2 lagi. Oke, izin Bapak. 1, 2. Demikian acara serah terima fasilitas sosial dan fasilitas umum PT ISPI Group di Desa Sukasejati dan Desa Ciantra, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi telah selesai. Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tamu undangan dipersilahkan untuk menikmati hidangan yang telah di Jangan kompasi, Pak. Enggak kan, kita nggak mainnya kan. Dengan luasan yang beda. Ada berapa sih Pak untuk pasien-pasiennya 14 untuk masjid musola, yang 2 ini 1 SMP, 1 puskesmas. Jadi total 16. Pak, ada santri ya Pak? Jika developer tidak menyerahkan pas untuk ini. Ya, tentu ada, tetapi tentu kita lebih mengedepankan persuasi ya, karena bagaimanapun kondisi kita dan mereka juga developer ini situasinya nggak berbeda-beda ya, apalagi sudah dilanda pandemi dan sebagainya, maka lihat satu persatu. Pak, ini kan untuk penggunaan proses di sekolah ya Pak. Ya. Nah, untuk tahun ajaran ini udah mulai menerima belum Pak? Oh belum, karena kan kalau tanahnya belum terima kita harus buat DED dulu, tahu sih mungkin di anggaran perubahan. Mudah-mudahan awal tahun depan DED sudah jadi, anggaran bisa kita alokasikan untuk mulai membangun. Masih belum Nanti menerima ya mungkin 2026 lah ya, kalau perubahan ini 2025 mulai menerima. Ya, oke. Ketua sudah ketok. Sudah siap nih, fotonya sudah siap. Kita foto Pak. Pak Kades. Ibu. 1, 2. Ada spidol. Langsung resmi. Luar biasa ya. Tanggal Pak? Tanggal 12 Februari. 12 ini ya? 12 Februari. Kalau dilihat mantap, tanggal 12. Mantap, hari kemenangan. Harus pakai speaker emang. Siap Mas Ida. Udah ada tanda-tandanya udah ini ketemu di Bandung. Tanda-tanda alam ketemu di Bandung nih.